ada yang janggal dengan apa yang udah menimpa kita semua. Iya, gue juga sebenarnya curiga. Aneh banget kita bisa tumbang bersamaan kayak gitu. Pasti makanan kita diracun. Bukan itu maksud saya, Mirza. Kita sekarang nggak bisa nuduh ataupun berprasangka kepada siapa-siapa. Kita belum punya bukti ataupun petunjuk soal kebenaran apa ini semua itu ada unsur kesengajaan atau memang kecelakaan doang. Iya, tapi tetap aja kita harus curigain seseorang dan kita harus waspada. Kamu curiga sama siapa? Iya, gue nggak bisa bilang sekarang sih. Ntar gue selidikin. Yang penting kita semua harus waspada. Sayang, kamu udah sahur belum? Kau makan ya? Nih, Mama ada makanan buat kamu. Ma, aku kesini mau ngasih tahu ke Mama. Iya sayang, tapi setelah makan ya, kamu harus sahur dulu. Bentar lagi udah mau imsak loh, ya? Tapi kalau habis makan, Mama dengerin cerita aku ya. Semoga aja Mama suka sama kue ini dan makin sayang sama aku. Baru aja aku tinggal sebentar. Tan udah deketin Mama aja. Dia selalu aja cari kesempatan. Ini nggak bisa dibiarin. Tiara! Apa-apaan sih kamu? Tiara, kamu ngapain lagi? Kenapa? Heh, kamu ngapain sih ada di sini? Kan aku udah berapa kali bilang, jangan pernah nemenin Mama sama Papa aku. Ayo ikut aku. Tiara. Intan belum selesai makan. Kamu mau bawa dia kemana? Tiara nggak boleh kayak gitu dong. Lepasin ya. Ayo, Tiara, kan kamu bilang kamu punya utang budi sama aku kan? Aku emang punya utang budi sama kamu. Tapi nggak aku bayar semua. Mereka itu orang tua aku. Orang tua kamu itu Tante Maya sama Om Mirza. Jadi jangan ganggu lagi orang tua aku. Ngerti nggak sih? Beberapa kali aku bilang. Sekarang kamu pergi deh. Ayo. Tiara, cukup. Tiara, kamu nggak boleh bersikap seperti itu sama Intan. Tiara, cukup. Papa nggak suka kamu kayak gini. Papa nggak suka kamu kasar. Kamu salah. Ayo kamu minta maaf sama Intan sekarang, sayang. Enggak, Pak. Aku nggak mau minta maaf. Orang dia yang salah kok. Apa-apa, Om. Kalau Tiara nggak mau minta maaf. Om, Tante kita pergi aja yuk. Kan ini bulan Ramadan. Nggak boleh berantem. Sayang, Intan, kamu jangan pergi ya. Mama masih kangen loh sama kamu. Mah, aku tuh di sini, Mah. Aku tuh anaknya Mama. Kenapa Mama nggak pernah sayang sama aku? Intan itu sekarang anaknya Om Mirza sama Tante Maya, Mah. Kanaila, Mas Ardi, kita mohon izin dulu ya. Kita balik ke kamar. Ayo, Intan. Intan. Kenapa sih Mama sama Papa cuma peduli sama Intan? Padahal kan aku anak Mama sama Papa juga, bukan cuma Intan. Sayang, kamu gak boleh ngomong kayak gitu. Mama sama Papa sama-sama sayang sama kamu. Kamu gak boleh berpikir yang enggak ya. Mama sedih loh kalau kamu kayak gitu.
semoga keadaan ini berangsur membaik. Intan. Soalnya Tante kangen banget sama kasur rumah. Intan, sebenarnya Intan mau ngomong apaan sih? Kenapa Intan berubah pikiran ya saat lihat Bu Rina? Apa ini ada hubungannya? Mendingan dia aku ajak ke depan aja, siapa tahu kalau lebih santai dia mau ngomong. Gini aja, aku masih lapar nih Mai. Kayaknya kalau cari cemilan ke depan enak nih. Oke nggak? Yuk, kita cari cemilan ke depan yuk. Iya bener, aku juga lapar. Mendingan kita ke kantin. Anak itu harus terus aku peringati, biar dia nggak ngomong macem-macem. Kalau saja kecurigaan itu terbukti, apa yang akan dilakukan Bu Rina? Kenapa dari tadi dokter itu ngawasin aku? Jangan-jangan dokter ini berkomplotan sama Naila. Bagaimana kondisi kamu saat ini, Kartini? Ada keluhan? Atau sudah semakin baik? Aku sudah jauh lebih baik, Dok. Lalu bagaimana hasil labnya? Oh ya, insya Allah pagi ini keluar. Dok, apapun yang terjadi, aku harus kembali ke rumah itu, Dok. Aku ingin merasakan kedekatan dengan anak-anakku seperti dulu. Iya, saya paham Kartini. Tapi tetap harus waspada. Karena saya punya firasat kalau Rina itu punya niat yang kurang baik. Rina itu selalu merencanakan sesuatu yang kurang baik, Dok. Sampai apa yang diinginkan dia itu berhasil. Pasti saat ini di otaknya penuh dengan strategi. Iya, tapi sekali lagi saya ingatkan, kamu harus hati-hati. Jangan sampai menimbulkan kecurigaan bila kamu kembali ke rumah itu ya. Karena orang seperti Rina itu tidak punya belas kasihan sama lawan. Itu harus kamu perhatikan. Ya. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya Allah, baru kali ini ya Allah, aku merasakan kebahagiaan yang benar-benar ya Allah. Aku merasa seperti punya keluarga ya Allah. Ya Allah, inilah keluargaku ya Allah, yang harus aku lindungi ya Allah. Ya Allah, tolonglah lindungi keluarga hamba ya Allah. Tenang, Mai. Tenang. Ingat, ini cuma pernikahan kontrak. Jangan pakai perasaan. Jadi pas ditinggalin nanti gak sakit hati. Tiara, ayo kita balik lagi ke rumah sakit yuk. Iya, Oma. Tiara juga mau mindahin barang-barangnya Tiara ke kamar Papa. Iya, harusnya kamu tuh tetap ada di rumah sakit. Jangan tinggalin mama papa kamu, ntar diambil loh sama Intan.
Iya Oma, makanya Tiara mau buru-buru pindah ke kamar papa. Biar gak diambil sama Intan lagi. Ya kan Oma? Bagus. Jadi kamu itu jangan lepasin mama papa kamu ya. Tungguin terus. Nanti dimilikin orang lain loh. Hati ya. Iya Oma. Oma, lihat deh. Ternyata papa, mama sama tante Maya udah pulang Oma. Jadi kita nggak perlu ke rumah sakit deh. Ayo. Ini Oma, kita mau pindahin dulu barangnya. Iya. Ayo. Ardi, kamu sudah pulang? Iya, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ardi, apa-apaan sih kamu Ardi? Kenapa kamu bawa dia ke sini? Ma, Ibu Narsi ini ibu mertuaku. Ibu aku habis keracunan kemarin di acara syukuran aku. Jadi setidaknya biarin aku ngasih kesempatan Bu Narsi sampai bener-bener pulih minimal. Untuk istirahat di rumah ini. Terserah kamulah. Lama-lama rumah ini akan bau tempat sampah. Semua ditampung di sini. Bu, maafin sikap Mama ya. Bu, maafin Mama ya Bu. Jangan dimasukin hati perkataan dia. Di, betul Ibu bisa tinggal di sini. Ibu nggak mau kamu bertengkar sama mamamu. Enggak kok, Bu. Mama emang kayak gitu, Ibu kan tahu. Bu Sri, tolong bawa Bu Narsi ke kamar tamu ya. Iya Bu, baik. Bu, Ibu banyakin istirahat. Kan Ibu perlu istirahat. Terima kasih Maya. Baik. Ayo Mah, kita ke kamar. Mai, Mirza, ikut saya ke ruang kerja. Ada yang mau saya omongin. Mas, sini deh, Ma. Aku mau ngomong sesuatu. Sayang, kamu mau kasih tahu sesuatu apa? Aku harus kasih tahu Mama soal Oma sekarang. Itu Ma, soal Oma. Ma, sini aku liatin kamar Mama. Aku sendiri loh Ma yang nyiapin. Ayo Ma. Ayo Ma. Oh, berani ya kamu mau ngasih tahu ibu kamu? Apa kamu sudah lupa apa yang bisa aku lakuin ke kamu? Hah? Ada apa Mas? Kalian baca ini. Apa ini Mas? Hasil laboratorium dari rumah sakit. Kamu lihat ini. Makasih ya. Pak Ardi. Dok. Ya, ini hasil pemeriksaan. Apa ini? Ini hasil tes lab Bapak dan keluarga Bapak. Ini semua saya lakukan karena kekhawatiran dengan kondisi pasien, Pak. Hasil dari pemeriksaan sepertinya keracunan itu adalah faktor kesengajaan, Pak.
Karena racun yang ada dalam makanan itu bukanlah ditimbulkan oleh virus atau bakteri dari makanan itu sendiri, tapi seperti bahan kimia buatan. Itulah yang membuat saya khawatir dan memutuskan menyampaikan hal ini pada Pak Ardi. Mungkin saja ada orang yang sengaja melakukan ini di keluarga Bapak, Pak. Terima kasih info ya, Dok. Saya akan coba tindak lanjuti. Mari, Dok. Ya. Sebenarnya makanan yang kita makan tuh ada racun apaan sih? Lihat nih, di sini tertulis racun tikus. Racun tikus? Ya, betul. Racun tikus. Nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Mas, kamu udah lapor polisi tentang hal ini? Udah, Dek. Mas sudah lapor ke polisi. Mas minta mereka melakukan penyelidikan masalah ini. Gak bener ini. Intinya, kalian semua harus waspada. Mas nggak tahu siapa, tapi yang pasti ada orang yang mau menyelakai keluarga ini. Merepotkan ya, Bu Sri. Enggak apa-apa. Nah, ini ruangan Ibu. Ibu bisa istirahat di sini. Kalau ada apa-apa, panggil saya aja ya. Terima kasih ya, Bu Sri. Saya permisi ya, Bu ya. Ya. Terima kasih ya, Bu Sri. Loh, Bu Sri kemana? Kok langsung hilang? Selamat datang di kamar mama yang baru. Ini kamu yang buat semuanya? Iya dong, Ma. Mulai sekarang aku bakal tidur sama mama sama papa. Jadi sekarang kamu tidur bareng mama sama papa? Iya dong, Ma. Lihat tuh. Boneka-boneka aku, mainan aku pindahin semua. Baju-baju aku juga ada di lemari, Mah. Iya sayang, mama tuh seneng banget loh kalau kamu bisa tidur bareng mama sama papa. Iya, Mah. Mulai sekarang sebelum tidur mama harus dongengin aku ya. Main-main bareng. Kita bakal bareng-bareng deh, Mah. Siap. Apa aku harus ceritain ke Tiara ya soal Oma? Biar Tiara tahu kalau selama ini Oma itu mau menyelakai Mama. Tapi apa dia bakalan percaya sama aku? Intan, sayang. Intan, ngapain kamu udah di sini? Mau ganggu? Aku ada sesuatu yang pengen kasih tahu ke kamu sama Mama. Sini kamu. Sini. Kamu ngapain sih bantuin perempuan itu? Hah? Perempuan. Ibunya Naila. Kamu ini di sini kerja buat saya, bukan buat orang lain. Paham kamu? Iya, paham, Bu. Saya minta maaf. Saya kira beliau itu tamu Ibu. Udah. Ada apa ya? Silakan, Pak. Makasih. Terima kasih karena Bapak sudah mau menyelidiki kasus keracunan yang menimpa keluarga kami. Sama-sama, Pak. Oh iya, Pak. Bapak bilang Bapak punya hasil labnya. Iya, ada. Silakan dibaca.
menurut saya siapapun yang melakukan ini mungkin sudah membuang racunnya. Tapi kita harus coba memeriksa kembali. Nah, gitu. Kami mohon izin untuk memeriksa seluruh ruangan rumah ini, Pak. Boleh Pak, silakan. Mereka akan menggeledah rumah ini? Enggak, kemarin aku terlalu sibuk di rumah sakit. Racunnya lupa aku buang. Si Rina kelihatannya tegang banget. Pasti ada yang dia sembunyiin. Bagaimana Pak? Bapak menemukan sesuatu? Belum Pak. Apa ada kamar yang kami belum periksa? Ada Pak. Ada beberapa kamar di situ, terus ada kamar belakang juga. Terima kasih Pak. Periksa kamar yang lain. Siap, baik dah. Silakan Bapak periksa semuanya Bapak. Di sebelah sana Pak ya. Rina benar-benar panik kalau ada polisi di sini. Aku makin yakin pasti dia yang membubuhkan racun itu. Cuman sayang, belum ada bukti apa-apa. Pak Ardi, apa kemarin semua anggota keluarga sakit karena racun itu Pak? Iya Pak, semua keluarga kami keracunan. Enggak semuanya, Pak. Kecuali Bu Rina dan Tiara, Pak. Sial, ngapain coba Mirza ngomong gitu? Mau ngelaporin saya? Sekarang gak ada yang tahu kalau aku membubuhi racun tikus itu ke dalam makanan itu. Sekarang aku harus pergi sama Tiara supaya Tiara tidak makan di sini dan dia tidak keracunan. Iya, aku baru ingat. Aku simpan botol racun tikus itu di lemari kamar. Gimana kalau polisi menemukannya? Aku harus mengalihkan perhatian polisi. Pak, tunggu Pak. Pak, tunggu Pak. Tunggu ya Pak. Tunggu sebentar Pak. Ikut saya Pak. Baik Bu. Ayo. Aku gak mau tahu. Gak penting juga kan dengerin omongan kamu. Tiara, kamu gak boleh ngomong kayak gitu ah. Intan sayang, kamu mau ngomong apa? Mama mau dengerin kok. Udah gak usah, Mah. Tiara, gak boleh kayak gitu. Intan, kamu mau ngomong apa? Kasih tau Mama aja. Mah, ayo keluar sekarang, Mah. Tiara, kamu kenapa sih? Kamu gak boleh kayak gitu sama Intan. Intan tuh lagi mau ngomong sama Mama. Sayang, udah. Kamu mau ngomong apa? Udah mau gak usah dengerin dia, Mah. Ayo, Mah. Tiara. Mama harus dengerin dulu apa yang Intan mau bilang. Tiara bener, Mah. Gak usah ngomong sekarang. Ntar aja ngomongnya. Sayang, kamu kenapa? Katanya tadi mau ngomong. Kenapa gak sekarang aja? Mama mau denger kok ini. Nanti aja deh, Mah. Ya udah, kalau gitu sekarang kita keluar aja yuk. Ayo, Mah. Heh, saya
Saya dengar tadi kamu bicara tentang saya sama polisi. Saya sama Tiara tidak keracunan karena saya sama Tiara pergi keluar. Ngerti kamu? Jadi jangan sembarangan bicara. Nah, ini dia nih. Itu Pak Polisi. Anak kecil ini perlu dicurigai. Saat keluarganya sakit, dirawat di rumah sakit karena keracunan, dia ini malah berkeliaran di rumah sakit. Jangan ngomong sembarangan ya. Intan itu nggak tahu apa-apa. Stop, Ma. Please. Naila bener. Intan masih anak-anak. Dia nggak mungkin celakain semua orang yang ada di sini. Apalagi ada mamanya. Mama tahu? Aku dengar dari perawat rumah sakit. Intan nyelamatin Tiara. Lihat kan, Ma? Jadi please, stop berprasangka buruk sama Intan. Kamu selalu saja ngebelain dia. Hah? Lalu siapa lagi yang patut dicurigai? Siapa? Seperempuan jahat. Ya? Sayang, mendingan kita pergi aja dari sini. Ma, please. Aku ingetin sekali lagi ya. Stop bicara macem-macem. Aku nggak mau Mama bikin masalah baru di rumah ini. Jadi bagaimana, Bu? Bisa diteruskan pencarian di kamar lainnya? Aku harus cari tempat lain buat mengalihkan polisi. Jangan sampai mereka tetap menggeledah kamarku. Pak Polisi, boleh diperiksa dulu kamar tamu sebelah? Baik, Bu. Pak Ardi, saya mohon izin. Mari, Pak, silakan. Pak, periksa kamar itu. Rina pasti sengaja mengalihkan perhatian polisi agar polisi nggak menggeledah kamar. Pasti ada sesuatu di sana. Aku harus periksa. Ayo Pak Polisi, silahkan digeledah kamar ini. Ada apa ini? Kamar ini mau diperiksa. Siapa tahu kamu menyimpan barang berbahaya. Barang berbahaya apa, Bu Rina? Saya kan baru pulang dari rumah sakit. Ya nggak tahu, lihat aja nanti. Bu Narsi, tenang ya Bu. Nanti yang digeledah bukan cuma kamar ini kok, tapi semua kamar juga digeledah. Apa maksudnya Bu Rina ya nyuruh polisi geledah kamar ini? Apa dia sengaja mau jadiin Bu Narsi itu kambing hitam? Mama duluan aja. Sama Tiara ke kamar, aku mau di sini dulu. Iya sayang. Ayo. Iya, Ma. Silahkan digeledah Pak. Baik, Bu. Pak Polisi ada di sini pasti mau ngelindungi Mama dari Oma dan juga dari orang-orang jahat yang disuruh sama Oma. Pak Polisi, Pak Polisi. Iya, Dek. Ada apa ya, Dek? Pak Polisi di sini mau ngelindungin Mama ya? Biar nggak ada yang jahatin Mama ya, Pak? Iya, Dek. Kami juga bukan cuma melindungi Mama dan keluarga kamu, tapi kami selalu berusaha menangkap orang-orang yang jahat. Wah, kalau gitu Bapak harus sering-sering datang ke sini, Pak. Karena di sini ada orang jahat yang mau nyakitin Mama.
Kami selalu siaga kapan saja dibutuhkan, Dek. Kalau begitu saya pamit ya, Dek. Makasih ya Pak Polisi. Iya, Dek, sama-sama. Dasar kampungan. Ngapain coba dia nanya kayak gitu sama Pak Polisi? Yah, jelas banget. Om Mirza. Intan gak usah khawatir ya. Pokoknya di sini nggak ada orang yang bakal jahatin mama atau siapapun. Gak usah takut ya. Iya Om. Om salah. Om nggak tahu sih kalau Oma tuh menjahati Mama. Tapi alhamdulillah Allah ternyata kabulin doa aku. Allah datangin Pak Polisi buat melindungi Mama dari Oma. Ya udah sekarang kita masuk kamar ya. Iya Om. Gimana Pak Polisi? Ada yang diketemukan? Kami sudah menggeledah kamar ini, tapi tidak ada barang-barang yang mencurigakan di sini, Bu. Masa sih Pak? Coba dicek lagi Pak, yang benar Pak. Sudah, Bu. Tidak ada lagi tempat yang terlewati, Bu. Memangnya Bu Rina curiga apa sama saya? Biar digeledah berapa kali pun juga nggak akan ketemu apa-apa. Siapa tahu aja kamu yang ngeracunin orang-orang itu semua. Tega sekali Bu Rina menuduh saya seperti itu. Saya saja sampai keracunan. Kalau saya keracunan, mana mungkin saya meracuni semuanya? Nah, benar itu kata Bu Narsi. Lagian Bu Narsi kan ikut keracunan. Justru yang keracunan itu Mama. Oh, jadi kamu sekarang nuduh Mama, ya? Enak aja kamu. Lagian anak sendiri kok malah ngebelan orang lain sih? Heran Mama sama kamu. Hah? Tenang semuanya. Biar bukti yang bicara. Kami mohon izin untuk menggeledah kamar yang lain. Aduh, gimana ini? Pasti sekarang giliran kamarku yang digeledah. Aku harus buru-buru ke kamarku sebelum para polisi itu. Rina kelihatan gelisah sewaktu polisi itu datang. Sepertinya ada nyembunyi sesuatu yang nggak mau diketahui oleh polisi itu. Apa ya? Sudah kuduga, Serina memang dalang dari semua keracunan kemarin. Kamu tidak akan bisa lolos, Serina. Kamu harus membayar semuanya. Susah, Nay. Tapi tidak sepantasnya Ibu dituduh seperti itu. Gak mungkin Ibu berbuat seperti itu. Ibu gak sejahat itu. Tega-teganya
Bu Rina mengatai ibu seperti itu. Bu, aku juga yakin kok Bu. Ibu mana mungkin ngelakuin itu Bu. Aku juga percaya kalau misalkan ibu mau ngelakuin itu, masa ibu juga nyakitin diri ibu sendiri? Mas, kamu sengaja ya? Kamu sengaja bawa ibu ke sini supaya ibu selalu dihina sama mama kamu? Kamu gak boleh mikir kayak gitu. Aku gak punya niatan sama sekali untuk menyudutkan Bu Narsi. Mama udah nyudutin Bu Narsi, sekarang mau minta maaf sama ibu. Ma, tunggu, Ma. Ngapain sih Ardi belain orang-orang miskin itu? Aku kan harus buru-buru ngilangin jejakku sebelum ketahuan polisi. Mama harus selesaiin masalah ini. Bu Narsi itu ibu mertua aku. Kita harusnya hormatin dia, jaga dia, bukannya Mama sudutin seperti ini. Ayo, Ma, minta maaf. Cuma satu-satunya dia orang luar di rumah ini. Siapa lagi yang berani bawa racun tikus ke rumah ini kalau bukan dia? Nah, Bu, bilang apa barusan, Bu? Racun tikus. Ibu tahu dari mana, Bu, kalau pakai racun tikus? Kita semua nggak ada yang ngomong di sini. Ya saya ya tebak-tebak aja. Biasanya orang kalau diracuni pakai racun tikus, ya kan? Ah, bisa aja. Masih banyak, Bu, racun yang lain. Kenapa harus racun tikus? Bisa racun serangga. Tapi tebakan Ibu bener banget, Bu. Apa jangan-jangan Ibu tahu sesuatu ya? Kalian ini memang keliwatan ya. Sudah numpang di sini. Kok bisa-bisanya mojokin saya? Hah? Malah pernah menuduh saya menculik Intan. Sekarang menuduh saya meracuni kalian semua. Hah? Dan anak-anak sendiri juga. Malah ikut-ikutan memojokin mamanya. Mirza, kamu tuh gimana sih? Harusnya kita nggak ngomong apa-apa dulu sebelum kita punya bukti yang kuat buat ngelawan Mama. Aduh. Ajar si Mirza. Berani-berani dia mojokin aku. Aduh. Gimana nih? Yuk, itu kan botol racun tikus yang kemarin aku pakai buat ngeracunin semua orang. Kenapa bisa ada di sana? Aduh, gawat ini. Disembunyiin di mana botol ini? Tapi kalau masih ada di sini, bisa ketahuan polisi deh. Bagaimana ini ya? Sekarang kita periksa kamar ini. Siap ya? Polisi pasti mau memeriksa kamar ini. Kalau ini kamar mama saya mau diperiksa juga, Pak. Siapa? Gimana sih? Taruh mana? Aduh. Aduh. Aduh, jatuh. Aduh. Aduh.
Ma, ini ada pihak dari kepolisian mau memeriksa kamar Mama. Minta izinnya sebentar, Ma. Ya, silakan saja. Tapi Mama yakin polisi nggak akan menemukan apa-apa di sini. Kami akan periksa dulu, Bu. Silakan, Pak. Aduh, lama banget mereka ngeledah kamarnya. Kakiku sakit banget nih ngejak beling. Bagaimana, Pak? Kami sudah selesai memeriksa kamar ini. Tapi kami tidak menemukan benda yang mencurigakan di kamar ini. Benar kan saya bilang? Kami akan memeriksa kamar lain. Silakan, Pak. Mari, Bu. Mari, Pak. Permisi. Maaf, aku udah sempat curiga sama Mama. Gak apa-apa, Mama mengerti. Ya, polisi itulah tugasnya. Dan Mama nggak perlu meneteskan air mata buaya seperti yang lainnya. Yang penting buat Mama jelas semuanya. Aduh, sakit. Polisi. Kayaknya racun tikusnya udah dibuang sebelum polisi datang. Kami sudah memeriksa seluruh ruangan, tapi tidak ada menemukan benda yang mencurigakan ataupun racun yang dipakai untuk meracuni keluarga Bapak. Kami harap Bapak dan seluruh keluarga tetap waspada. Kenapa polisi nggak bisa menemukan botol racun tikus di kamar Rina? Kenapa mereka cepat sekali memeriksa rumah ini? Khawatir kejadian ini akan terulang lagi. Kabarin kami jika menemukan hal-hal yang mencurigakan dan menemukan barang bukti, Pak. Baik, Pak. Terima kasih Bapak-bapak sekalian sudah mau datang dan memeriksa rumah saya. Kalau ada apa-apa, saya akan hubungi langsung Bapak. Kami akan terus memeriksa kasus ini, Pak Ardi. Jangan khawatir. Kami pamit dulu. Ya, sekali lagi terima kasih, Pak. Hati-hati. Ya. Pasti Rina sudah lebih dulu menyingkirkan botol racun itu. Ternyata dia lebih licik dan berbahaya dari yang aku kira.